Bismillahirrahmanirrahim, sahabat PDM Pontianak TV yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, kita awali dengan sebuah pantun, karena ini merupakan tradisi kita di kota Pontianak tercinta. Kue talam enak dimakan, perginya jauh di kota Tarakan. Ucapan salam hendak saya ucapkan kepada seluruh hadirin PDM Pontianak TV yang saya banggakan. Daun keratung metiknya jauh dari Kabupaten Kapuas Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama dalam kegiatan podcast pada kesempatan hari ini. Dan salat serta salam senantiasa mari kita aturkan dan semoga selalu tercurahkan untuk kedua hasanah kita, untuk panutan terbaik umat muslim di seluruh dunia, yakni Nabi Muhammad SAW, serta seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa PDM Pontianak TV yang saya banggakan, pada kesempatan di hari ini kita kembali lagi. Ini adalah podcast yang ketiga ya, untuk di podcast yang kedua, mohon maaf. Podcast yang kedua untuk edisi spesial Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini saya tentu ditemani oleh salah seorang narasumber. Namun sebelumnya akan saya awali yang mana di saat ini di era disrupsi sampai di era digitalisasi, kemudian kita melihat banyak sekali perubahan, kemudian percepatan informasi begitu cepat, bahkan tidak nunggu hari esok, bahkan ganti detik sudah dapat informasi yang baru. Masya Allah, ini luar biasa ya. Bahkan dengan hal tersebut di era digitalisasi bisa dapat menggeser nilai-nilai nilai budaya yang ada di Indonesia khususnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan dakwah? Bagaimana dengan dakwah, khususnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar di era saat ini, apakah masih relevan? Nah, untuk itu pada kesempatan di hari ini kita akan membahas temanya. Ini karena temanya sangat kekinian, Masya Allah, bahasanya juga luar biasa. Jadi saya harus membaca temanya nih. Temanya ialah reaktualisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di era disrupsi. Nah, di kesempatan hari ini kita bersama narasumber yang sudah ada di sebelah saya, yakni Bapak Dr. Andes Haji Abdus Samad MPD. Siapakah beliau? Beliau adalah salah seorang tokoh di kota Pontianak, tokoh masyarakat sampai ke tokoh agama. Beliau tinggal di Kecamatan Pontianak Kota. Dan beliau juga dulu pernah menjadi seorang rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak. Satu periode itu sekitar 4 tahun ya, bisa. Dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Dan juga beliau dulu pernah menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak selama satu periode, yaitu tahun 2005 hingga 2010. Oke, kita sapa terlebih dahulu tamu ataupun narasumber kita di kesempatan hari ini. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak, dan sapa warga PDM Pontianak TV. Para pemirsa PDM Pontianak, PDM TV. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita dapat bersilaturahim melalui media ini. Luar biasa. Ya, Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau meskipun umurnya jauh di atas saya, Masya Allah, tapi wajah beliau tampak sehat walafiat, sehat bugar senantiasa. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak, pada kesempatan hari ini ya, kita akan ngobrol ngobrol rileks. Jadi kita singkat dengan ngoleks ya. Ngolek itu ngobrol rileks.
santai kita membahas Alhamdulillah. tentang tema kita, yakni reaktualisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di era disrupsi atau era digital, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, secara mendasar, pertanyaan ini saya sampaikan kepada narasumber. Apa makna amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam? Baik. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah uh, tanggung jawab dari umat Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Imran ayat 104, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ayat ini diperkuat lagi dari surah di ayat yang 110, kuntum khayra ummatin urijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sehingga para ulama menafsirkan dari kedua ayat ini adalah tugas dari umat Islam itu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau kita tadi pertanyaannya makna amar ma'ruf nahi munkar, berarti ada sebuah tugas tanggung jawab bagi umat Islam untuk melakukan dakwah. Bahasanya dakwah, menyeru, mengajak manusia ke arah perbuatan yang baik, amar ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Baik. Ini luar biasa nih, beliau tokoh yang menyampaikan ini luar biasa, menambah wawasan dan ilmu bagi pendengar, bagi pemirsa PDN Pontianak TV khususnya. Nah, yang berikutnya nih Bapak, kenapa amar ma'ruf nahi munkar itu identik sekali dengan agama Islam? Kalau kita lihat di televisi, di sosial media, segala macamnya, kalau ada kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar selalu dikaitkan dengan agama Islam. Apakah ini menjadi ciri khas utama amar ma'ruf nahi munkar sebagai seorang yang beragama Islam? Ya, jadi tadi sudah dinyatakan bahwa memang kalau kita bicara tentang kewajiban umat Islam itu adalah beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, bagi umat Islam ibadah itu tertuang di dalam melaksanakan rukun Islam gitu kan. Itu kan kewajiban. Tetapi tugas, kenapa tadi identik tugas untuk menyebarkan dakwah Islam itulah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga tafsiran dari ayat Ali Imran 110 itu tadi oleh para ulama dikatakan itu tugas dari umat Islam itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang itu adalah menjadi ciri, kalau dikatakan sebagai ciri yang melekat, ya harus ada. Meskipun memang persoalan tugas ini tadi ada yang mengkategorikan ulama yang kemudian sebagai kewajiban, kalau dikaitkan juga kewajiban, ya, kewajiban yang bersifat individual, kewajiban fardu ain, dan ada yang mengkategorikan fardu kifayah. Baik. Ya. Namun ini Ayahanda, saat ini kita ini sedang berada di zamannya digital, di era digitalisasi. Jadi dakwah-dakwah, bahkan kita bisa mengakses apapun di dunia digital, sampai mengakses ke sesuatu hal yang sifatnya negatif. Nah, bagi kita, bagi yang menegakkan dakwah, khususnya di amar ma'ruf nahi munkar,
Tantangan terbesar dakwah ini seperti apa, Ustaz? Ya, memang dakwah pelaksanaannya itu kan beragam ya. Memang yang populer di masyarakat kita kesannya itu adalah yang bil lisan, yang langsung ya. Metodenya, strateginya biasa dengan ceramah, pengajian, tabligh ya. Tetapi tentu segmen dakwah itu sendiri beragam, sehingga sebenarnya strateginya juga harus bervariasi gitu kan. Sehingga sama ini kita mengenal ada dakwah bil lisan, dakwah bil hal gitu kan, dengan keteladanan, dengan contoh-contoh yang bisa diamati ya, oleh masyarakat itu. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, maka itu juga berpengaruh terhadap masyarakat. Terjadi perubahan sosial yang dahsyat, yang begitu cepat. Perubahan sosial yang cepat itu mesti disikapi pula oleh para pelaku dakwah ini dengan menyesuaikan strateginya. Sebagaimana yang Mas Bayu sampaikan tadi, ya segmen dakwah kita itu juga berubah karena perubahan itu dipengaruhi oleh pesan-pesan yang dia serap gitu kan. Karena apa yang terjadi yang membentuk kepribadian seorang, cara pandang, cara berpikir itu tidak terlepas dari interaksi dia. Nah, kalau pada era yang lalu interaksi itu sebatas interaksi yang tatap muka secara fisik, sekarang kan interaksi itu berlangsung ya dengan digitalisasi tadi yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Iya. Berarti ini luar biasa ya, apa yang pemirsa PDN Mutiara TV. Sayang sekali kalau Anda tidak menyaksikan tayangan ini. Jadi kemudian ini Bapak, saat ini kan dari usia yang muda sampai hingga orang tua, semua itu sudah aktif dengan gadget, yang mana di situ ada sosial media, ada tayangan-tayangan yang baik maupun buruk bisa diakses semuanya. Kemudian bagaimana media sosial ini mempengaruhi pola dakwah? Adakah pengaruhnya seperti itu? Bagaimana ini, Bapak? Ya, hubungan atau pengaruh media sosial terhadap media dakwah ini tentu sebagai respon dari para pelaku dakwah yang secara sadar ingin agar dakwahnya tetap efektif. Ya. Kalau pelaku dakwah kurang menyadari tentang ini, ya, tidak menyesuaikan, maka dia akan ketinggalan zaman, ya, artinya itu dapat kita lihat ya sampai hari ini ya pengajian dakwah yang konvensional itu kan pertama dilihat dari jumlah massa ya terbatas gitu kan, lingkupnya terbatas dan sebagainya. Nah, sementara karakteristik masyarakat di era digital ini juga berubah kan. Mereka apa ya, untuk terutama terkaitannya dengan soal waktu. Iya. Jadi kalau harus berkumpul di satu tempat dalam waktu yang lama itu tidak ada waktu, tidak ada kesempatan gitu kan. Sehingga ya, dengan kondisi semacam itu pelaku dakwah harus menyesuaikan diri. Ya, para pelaku dakwah menyesuaikan diri. Nah, ketika kita bicara tentang pelaku dakwah ini dengan beranjak dari bahwa dakwah itu tadi sebenarnya kewajiban, maka sesungguhnya ini bukan hanya tugas konvensional dari yang selama ini dikenal sebagai sebutan dai, ustadz, ya, kiai dan sebagainya, tapi semuanya itu. Itu ini sangat bergantung kepada apa keakraban mereka terhadap apa namanya media-media tadi ya, media-media dakwah.
Dan alhamdulillah, khususnya di Muhammadiyah Kota Pontianak nih Ustaz, kita sudah memiliki channel, akun YouTube khususnya PDM Pontianak TV. Dan apa yang beliau sampaikan tadi, alhamdulillah di Muhammadiyah sudah mengaplikasikan dakwah kita di sosial media, khususnya di channel YouTube. Nah, kemudian kalau kita melihat fenomena nih, Ustaz, fenomena yang terjadi saat ini, kalau bahasa kerennya itu adalah cancel culture ya, atau ujaran kebencian, Masya Allah. Jadi ujaran kebencian dan debat tanpa adab. Nah, ini bagaimana hambatan dalam nahi mungkar seperti itu. Ujaran kebencian yang sering kita lihat baik di sosial media, YouTube, TV dan seterusnya dan lain-lainnya. Ini bagaimana tantangan dakwah nahi mungkar kita nih, Ustaz? Ya, memang disadari bahwa kalau kita tadi menyebut pasangan ini tidak amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mungkin untuk amar ma'ruf mengajak orang kepada kebaikan itu tidak sulit gitu ya. Tantangannya relatif lebih terbatas ini tadi karena membuat daya tarik dan sebagainya. Tapi untuk nahi mungkar ini tantangannya sangat-sangat berat gitu ya, sangat-sangat berat. Nah, sementara ada kecenderungan ya, kalau kita tidak boleh mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa di era disrupsi ini justru itu berkembang dengan subur, Insya Allah. ya, berkembang dengan subur. Jadi ya katakanlah yang utama itu ada tentu faktor komunikasi ya. Komunikasi ini adalah penggunaan bahasa santun, menggunakan bahasa yang santun itu sudah menjadi persoalan. Sudah menjadi persoalan. Jadi orang tidak lagi memandang penting untuk mengemas pesan itu dalam bahasa yang santun, ya, yang enak untuk didengar, kemudian menimbulkan kesan yang positif, sebagainya. Nah, itu tadi. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita, bagi siapapun, khususnya bagi penggiat sosial media, apalagi yang berkecimpung di dunia dakwah. Jadi beliau menyampaikan tadi intinya adalah santun dalam berbicara ya, begitu ya Pak ya? Ya, artinya karena memang kalau kita hubungkan dengan pesan dakwah tadi sebagai wujud dari pemahaman pengamalan kita terhadap perintah-perintah Allah ya. Maka di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 15 kan Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Nyatakanlah atau sampaikanlah pesan itu dengan cara bil hikmah ya, yang bijak. Tentu dalam konteks ini setiap yang ingin menyampaikan pesan seharusnya menyadari tentang esensi pesan itu kan bila tujuan itu tercapai. Bagaimana tujuan itu tercapai? Nah, sementara ketercapaian tujuan itu ditimbulkan oleh kesan. Apabila kesan yang diterima oleh audien penerima itu kesannya itu tidak positif, maka pesan yang positif itu pun tidak diserap secara positif. Jadi terlepas dari kalau kita bicara tentang mengemas dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar di era disrupsi ini, tentu persoalannya adalah terkait dengan memperluas ya jangkauan itu tadi ya, dengan memperluas platform dakwah ya, tidak hanya bil lisan tapi dengan menggunakan itu tadi. Tetapi kan persoalannya juga persoalan pesannya itu tadi, bagaimana mengemas pesan isinya tadi. Nah, ini yang barangkali perlu menjadi perhatian kita. Ya. Nah, kemudian nih Pak Samad, kita kembali ke tema kita, reaktualisasi dakwah. Nah, apa yang dimaksud dengan reaktualisasi dalam konteks dakwah? Karena tema kita adalah pagi hari ini, kesempatan hari ini adalah reaktualisasi. Jadi konteks dalam dakwah ini seperti apa, Ustaz? Dakwah sesungguhnya menjadi
tanggung jawab setiap umat Islam. Tetapi di dalam pelaksanaannya tentu harus mempertimbangkan juga segmen dakwah itu yang dihadapi ya. Siapa yang harus menjadi sasaran dakwah. Nah, di era disrupsi ini yang terjadi perubahan yang begitu cepat, itu reaktualisasi berarti harus kembali untuk menyesuaikan ya, baik strategi maupun media dakwah itu dengan kondisi yang ada. Antara lain misalnya dengan memperluas ya platform dakwah itu sendiri. Dari segi materinya itu harus diidentifikasi dulu. Sasaran dakwah kita ini apa? Problematikanya apa? Misalnya, satu contoh, kalau kita ingin memberikan kesadaran tentang pentingnya melakukan komunikasi dengan mengedepankan keadaban. Ya. Nah, tentu harus diidentifikasi apa pelaku-pelaku yang sering melontarkan ya katakanlah ujaran kebencian, dan sebagainya gitu kan. Itu nah, dengan melakukan identifikasi itu kita memperoleh apa ya pesan yang kita sampaikan tadi. Itu yang artinya harus diaktualkan, diperbarui sesuai dengan konteksnya. Nah, kemudian di saat ini kan ya ayah ya, eranya sudah digitalisasi semuanya. Dakwah kita tidak hanya secara offline, bahkan online juga sudah tidak asing bagi kita. Bahkan banyak hal yang sangat bermanfaat, hal-hal yang rumit bisa mudah dengan sosial media atau digitalisasi ini. Kemudian kalau kita berbicara strategi nih, Ustaz, strategi amar ma'ruf nahi mungkar yang baik, yang bijak di sosial media. Ini bagaimana, Ustaz? Strateginya. Karena tadi kita sudah berbicara tentang ujaran kebencian. Nah, sekarang berbicara strategi nih. Ya. Berbicara tentang strategi. Jadi kalau baik itu sebenarnya kalau teknis tadi kan di era disrupsi ini kan platformnya kita perluas ya dengan YouTube, dengan TikTok, dengan IG, macam itu. Tapi kalau strategi penyampaiannya secara umum prinsipnya saya kira sama aja. Jadi pesan dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu tetap berlaku. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Karena tadi prinsipnya pesan ini kita harapkan untuk diserap ya, diterima. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, ya, dalam komunikasi itu ya, kalau komunikasi lisan ya kita rasakan ya, intonasi saja itu kan mempengaruhi gitu kan. Betul. Suatu diksi yang baik, yang positif, tapi kalau ditekankan dengan intonasi yang tidak tepat, yang timbul kesannya kan tidak positif gitu kan. Apalagi kalau memang pilihan katanya, diksinya memang pilihan kata yang memang mengandung kosakata yang bernilai negatif gitu kan. Nilai negatif. Maka strategi itu saya kira berlaku. Nah, tinggal persoalannya, kalau yang kita maksudkan itu tadi untuk mengcounter suatu model-model pesan yang dilontarkan melalui media juga, dakwahnya dalam rangka apa, untuk tujuan apa? Kalau tujuan untuk mengcounter itu, tentu kita harus mengemasnya pesan itu yang sifatnya itu dapat menumbuhkan kesadaran bahwa perilaku atau pesan yang dia tebar itu justru bisa menimbulkan mudarat dengan menunjukkan fakta-fakta mudarat yang bisa ditimbulkan. Karena seingat saya dalam teori komunikasi itu bila ingin mengubah orang
harus ditunjukkan kepada dia itu bahwa apa yang dia buat, apa yang dia tempuh itu salah. Tanpa dia menyadari, memahami bahwa apa yang dia buat itu salah, dia akan tetap melanggengkan atau melestarikan cara-cara semacam itu. Baik. Nah, pemirsa PDM Potensi yang saya banggakan, eh, bertepatan pula materi podcast kita kesempatan hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan, ya, bulan puasa yang mana kita dilatih untuk menjaga lisan kita. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi ini langsung bisa kita amalkan karena kita menyadari bahwasanya kita ini sedang berpuasa gitu. Jadi alhamdulillah materi yang pas di waktu yang juga pas sesuai dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Dengan kata-kata yang baik ya, dan menghilangkan kata-kata yang bisa menimbulkan ujaran kebencian, dan itu menjadi poin kita, terutama dakwah di sosial media. Nah, berikutnya nih Ustadz, saat ini kan banyak sekali anak-anak muda, kemudian anak muda tersebut berkecimpung di dunia dakwah dan dakwahnya di sosial media. Dan alhamdulillah efeknya juga kita dapat rasakan ya, yang mana kita tidak mengenal tapi kita bisa tahu apa saja yang disampaikan di sosial media dan bahkan bisa kita nikmati di mana saja dengan handphone kita. Nah, kemudian apa langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda dalam dakwah di era digital saat ini nih Pak? Boleh dijelaskan langkah konkretnya? Ya, baik. Jadi pada dasarnya kan dakwah kan intinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, siapapun yang niatnya ada melakukan hal itu ya lewat berbagai platform yang dia pilih, itu tentu dia harus kembali kepada niatnya tadi, ingin mendapatkan ridha Allah kan, Masya Allah. ingin mendapatkan ridha Allah, Kunci yang ingin pertama adalah niat. ya niat, Oh, ya. niatnya. Nah, niat, tetapi jangan lupa niat yang baik itu harus dimanifestasikan dengan cara yang baik pula gitu kan. Iya. Cara yang baik pula adalah tidak mungkin kalau niatnya itu misalnya ingin menyampaikan kebenaran, tetapi caranya tadi T-nya antara lain cara ini kan tercermin dari pilihan kata. Ya meskipun dia misalnya juga maksudnya ingin memperbaiki, ya ada suatu hal yang ingin dia bahas misalnya, menurut pembicara ini katakanlah demikian, itu sesuatu yang tidak baik. Tapi untuk menyampaikan bahwa itu tidak baik itu kan juga dalam satu proses gitu kan. Iya. Karena kalau kita lihat ya Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan ya melakukan sesuatu itu dengan menyampaikan pesan itu dengan pesan. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu tentang larangan meminum khamar. Minum khamar. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan khamar itu tidak langsung Allah turunkan haram khamar, tetapi dinyatakan secara bertahap. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah menyatakan bahwa khamar itu berbahaya, ada kejelekannya, tetapi juga ada baiknya. Namun kejelekannya, mudaratnya jauh lebih besar. Itu saja gitu kan. Nah, kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 43 ya, itu dinyatakan bahwa larangan untuk umat Islam itu sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga dengan pesan itu ya, seorang yang ingin sholat berarti dia tidak boleh minum. Karena kalau dia minum, khamar, dia akan mabuk. Maka dia tidak dapat melakukan sholat. Baru pada Al-Ma'idah ayat 90 Allah mengharamkan, menegaskan bahwa khamar, arak itu
Jadi Allah sudah mencontohkan ini. Nah, sehingga ketika kita ingin menyampaikan itu, tidak boleh tergesa-gesa, Iya. ingin instan, ingin cepat satu dengan satu pernyataan lalu selesai, orang paham tentang itu. Ini strategi-strategi yang juga harus kita tiru dari ajaran Allah di dalam Al-Quran tentang bagaimana menyampaikan sebuah kebaikan. Masya Allah, ini luar biasa pemirsa. Jadi beliau tadi menyampaikan itu segala sesuatunya itu by step, tidak langsung saklek. Ini tidak boleh. Jadi harus ada apa namanya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh beliau tadi ada di dalam Al-Quran terkait larangan khomer ya, mulai dari prosesnya sampai Allah katakan itu haram. Nah, pemirsa PDM Pontianak TV yang saya banggakan, tanpa terasa nih Bapak, waktu sudah hampir di penghujung ini, Masya Allah. Tanpa terasa kita ngobrol sudah 30 menit lebih ya. Nah, namun sebelum kita tutup ini Bapak Samad, mungkin ada pesan ya, pesan untuk para da'i serta aktivis dakwah. Nah, pesan ini apa yang harus Bapak sampaikan untuk para aktivis dakwah, khususnya yang aktif di sosial media? Silakan. Baik. Ya, saya kira bagi siapapun yang punya yang terpanggil untuk melakukan dakwah lewat media apapun, apalagi media sosial, maka hendaknya ya senantiasa bertumpu pada niat tadi, bahwa niatnya akan melakukan menyampaikan kebaikan. Sehingga dengan niat menyampaikan kebaikan, pesan-pesan itu harus dikemas dengan cara-cara yang baik pula gitu ya, dengan cara-cara yang baik. Nah, tentu tingkat efektivitasnya tentu sangat bergantung kepada tingkat persiapan kita. Ya, sehingga memang dakwah atau pesan itu mungkin sasarannya tidak bisa, agak sulit itu untuk bisa menjangkau untuk semua segmen. Nah, kalau kita ingin segmen tertentu yang kita ingin maksudkan, nah tentu harus lebih disesuaikan dengan segmen tertentu. Nah, disinilah yang di dalam Muhammadiyah itu menjadi salah satu program itu kan apa? Dakwah komunitas. Ya, nah, komunitas mana yang kita harapkan itu. Bahwa persoalannya itu kalau kemudian ketika kita bisa mengemasnya lalu kemudian bisa dinikmati atau diterima oleh semua segmen, itu soal lain. Tapi sasaran utama kita itu tentu harus kita ya, lebih prioritaskan ya, semacam itu. Iya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ayanda. Saya sampaikan, saya ucapkan yang mana beliau tadi menyampaikan terkait dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana luar biasa sekali apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan dan menjadi bahan ingatan bagi kita khususnya di penggiat dakwah dan dakwah di sosial media, bisa menyampaikan apa yang sudah beliau ilmu yang sudah beliau sampaikan tadi bisa kita manfaatkan. Nah, untuk itu sahabat sekalian, dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi dakwah juga bisa kita sampaikan dengan memberikan contoh perilaku yang baik pula. Sebagaimana Nabi juga Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat panutan terbaik. Panutan terbaik yakni ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu pemirsa PDM Pontianak TV yang saya muliakan, mungkin ini saja apa namanya tadi saya sampaikan adalah ngoleks, yakni ngobrol relax ya, atau santai lah bahasanya seperti itu, ngobrol santai. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan dan mungkin dengan tema yang lebih super lagi dan dahsyat lagi. Mungkin itu saja saya host pada podcast kesempatan hari ini, Mas Wahyu, undur diri dari hadapan pemirsa PDM Pontianak TV sekalian semuanya. Dan sebelum saya akhiri, tayangan ini adalah terlaksana berkat kerjasama PDM Pontianak TV dan yang paling penting adalah SMK Muhammadiyah 2 Pontianak. Luar biasa. Jadi anak SMK sekarang sudah unggul, sudah bisa sudah bisa menayangkan tayangan sebagus dan sebaik ini berkat kerjasama dari SMK Muhammadiyah 2 Kota Pontianak.
Dan saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.